Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam kepada Bapak John Herikson Purba MPD dan selamat malam kepada rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang mana pada malam hari ini kami akan membawakan materi tentang disabilitas. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Disabilitas. Mendengar kalimat disabilitas, apa sih yang pertama sekali yang ada dalam benak kalian? Apakah itu orang buta atau tunanetra, tidak bisa mendengar atau tunarungu, atau bahkan tidak bisa berjalan atau yang lainnya? Nah, jadi teman-teman, disabilitas itu sudah pasti adalah keterbatasan seseorang dalam menjalani kehidupannya. Bisa dikatakan kehidupan seseorang tersebut lain daripada kehidupan orang normal pada umumnya. Bisa jadi orang yang menjadi penyandang disabilitas tersebut adalah teman kita, sanak saudara, atau bahkan orang-orang terdekat kita yang lain. Nah, jadi di Indonesia sendiri masih banyak kita sebagai sesama masih kurang peduli terhadap disabilitas. Sebagai contohnya adalah pengejekan, pengucilan, kurangnya kepedulian kita terhadap mereka seperti memberikan hak yang sama dengan yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, ternyata banyak juga loh orang yang menyandang disabilitas itu menjadi orang hebat, seperti atlet, motivator, penyanyi, dan memiliki bakat yang luar biasa lainnya, yang bahkan dapat membuat kita sebagai orang normal minder terhadap mereka. Nah, mungkin rekan-rekan sudah tidak asing lagi nih dengan istilah disabilitas. Jadi, apa itu disabilitas? Disabilitas itu adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Tahu nggak teman-teman, ternyata di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang penyandang disabilitas, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang berbunyi, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berinteraksi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terima kasih kepada Saudari Novelin yang telah menyampaikan pembahasan tentang pengertian disabilitas. Selanjutnya, pembahasan mengenai jenis-jenis disabilitas akan disampaikan oleh Dwi Satria. Kepada Saudara Dwi Satria dipersilahkan. Nah, rekan-rekan, ternyata disabilitas itu memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama yaitu disabilitas fisik. Penyandang disabilitas fisik mengalami keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Nah, cacat ini dapat muncul sejak lahir atau akibat kecelakaan, penyakit, dan bahkan efek samping dari pengobatan medis. Beberapa jenisnya antara lain lumpuh, kehilangan anggota tubuh akibat amputasi, dan lumpuh otak. Yang kedua, disabilitas sensorik. Merupakan keterbatasan fungsi panca indera yang termasuk jenis disabilitas ini antara lain wicara, rungu, dan netra. Jadi, untuk berkomunikasi dengan penyandang disabilitas sensorik dibutuhkan beberapa kursus dan keahlian khusus. Yang ketiga, disabilitas mental. Jenis disabilitas berikut ini penyandangnya memiliki keterbatasan akibat gangguan pada pikiran atau otak, termasuk bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan mental lainnya. Mereka mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, berpikir, mengambil keputusan, dan mengutarakan isi pikiran mereka. Yang keempat, disabilitas intelektual. Penyandang disabilitas jenis ini dapat ditandai dengan IQ di bawah rata-rata, kesulitan memproses informasi, keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan kepekaan terhadap lingkungan. Beberapa jenis disabilitas intelektual adalah Down syndrome dan keterlambatan tumbuh kembang.
Terima kasih kepada Saudara Satria yang telah menyampaikan pembahasan mengenai jenis-jenis disabilitas. Selanjutnya, pembahasan mengenai hak-hak disabilitas akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Apis. Kepada Saudara Ahmad Apis, dipersilahkan. Nah, tadi rekan-rekan telah mendengarkan mengenai pengertian disabilitas dan jenis-jenisnya. Sekarang, mari kita bahas mengenai hak-hak bagi penyandang disabilitas. Hak yang pertama yaitu hak persamaan dan non-diskriminasi. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan seluruh umat manusia di hadapan dan di bawah hukum. Selain itu, juga berhak mendapatkan perlindungan dan manfaat hukum yang setara tanpa mendapat diskriminasi. Hak yang kedua yaitu hak aksesibilitas, yaitu memberi penyandang disabilitas berupa kesempatan untuk bisa hidup secara mandiri dan berpartisipasi secara penuh dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesamaan dan kesempatan yang setara terhadap fasilitas dan layanan publik. Yang ketiga, ada hak untuk hidup. Penyandang disabilitas memiliki 6 hak untuk hidup yang harus dipenuhi oleh negara, yang meliputi hak atas penghormatan, integritas, tidak dirampasnya nyawanya, mendapat perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari penelantaran, dan berbagai bentuk eksploitasi dan penyiksaan. Yang keempat, ada hak peningkatan kesadaran. Penyandang disabilitas seringkali dipandang sebelah mata yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sosialisasi terhadap kesadaran disabilitas di masyarakat. Misalnya, dengan menerapkan kebijakan yang efektif dan sesuai di masyarakat, serta memajukan program pelatihan peningkatan kesadaran mengenai penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas. Yang kelima, ada hak kebebasan dari eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan. Negara harus memastikan penyandang disabilitas dilindungi oleh hukum, dapat menggunakan hukum, dapat berpartisipasi dalam semua tahap, proses, dan prosedur pada hukum sebagai dasar kesetaraan dengan orang lain dalam masyarakat. Nah, kelima hak tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah dan negara sebagai bentuk dalam penyetaraan para penyandang disabilitas dengan manusia-manusia normal lainnya. Terima kasih kepada Saudara Hafiz yang telah menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, dari materi ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Swandi. Kepada Saudara Swandi, dipersilahkan. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh beberapa teman saya, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada poin yang pertama yaitu disabilitas merupakan orang yang memiliki gangguan dan keterbatasan dalam melakukan aktivitas. Pada poin kedua yaitu disabilitas juga terbagi dalam beberapa jenis. Nah, jadi penyandang disabilitas itu memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama dan setara, baik itu di lingkungan sosial maupun di depan hukum. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Semoga hasil yang didapat dari presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Sekian, terima kasih.